Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama ilmu wahidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita akan membahas maqalah yang ke-10. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Maqalah ini membahas tentang pentingnya ikhlas di dalam beramal. Ya, kalau sebelumnya itu membahas macam-macam amal dan efeknya yang dirasakan oleh para pengamal atau salik. Ya, maqalah yang ke-10 ini syarat sebuah amal itu akan memiliki efek pada waridatul ahwal, yaitu kondisi spiritual seorang salik, ya, yang merasakan kenikmatan-kenikmatan rohani. Itu kuncinya ketika beramal, ya, yaitu harus ikhlas. Itu. Jadi al-a'malu bermula beberapa amal. Jadi semua amal, baik amal yang terkait dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu terkait ya sholat, ya, puasa, itu ibadah mahdhah. Sedang yang ghairu mahdhah itu terkait dengan muamalah. Ya, kita aktif di tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakat, ya. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ini juga termasuk amal. Nah, al-a'mal suwarun qaimah, ya, suwarun itu merupakan rupa, ya, rupa bentuk yang qaimah, yang berdiri. Maksudnya ya amal yang dilakukan oleh seorang salik itu merupakan bentuk yang berdiri. Maksudnya rupanya itu jelas, perbuatannya itu jelas. Ada disebut suwarun qaimah. Ya, suwar jamaknya surah. Surah itu rupa, suwarun beberapa rupa. Ya, kita bisa lihat seperti ya amal zikir, ya. Ini kan termasuk surah. Amal riyadhah mujahadah termasuk surah. Kemudian tadi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan juga surah. Jadi beragam. Bentuk-bentuknya itu beragam. Wa arwahuha, dan sebagai ruh dari amal ini wujudu siril ikhlasi, yaitu wujudnya rahasia keikhlasan fiha, di dalam amal. Jadi amal yang dilakukan oleh seorang salik itu ruhnya itu wujud sir keikhlasan. Nah, bagaimana kalau amal yang tidak ada wujud sir ikhlas? Berarti dengan kata lain,
amal tersebut ibarat tidak ada ruhnya. Itu. Bahkan di dalam hadis Nabi dijelaskan, kalau amal itu tidak ada ruhnya, bahkan ada virusnya seperti virus riya, itu amalnya jelas ditolak oleh Allah. Ya. Sebagaimana dalam hadis, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah amal di dalamnya terdapat seberat biji sawi dari riya. Jadi seberat biji sawi dari riya. Ini tidak diterima oleh Allah. Nah, dengan kata lain, berarti pada saat kita beramal harus bisa mendeteksi gerak-gerik batin kita. Apakah batin kita lurus karena Allah atau dibelokkan oleh iblis? Jadi yang menggerakkan riya itu iblis. Yang menggerakkan ujub itu juga iblis. Yang menggerakkan kibir juga iblis. Berarti ketika ada bisikan-bisikan riya, ujub, kibir, harus dinetralisir, ya, yaitu dengan keikhlasan. Ketika muncul riya, dilawan, ya, karena ini hanya bisikan. Ya, kalau bisikan kita ikutin, tadi efeknya amal kita tidak diterima. Maka ketika bisikan ini muncul, yaitu kita lawan dengan cara ya bismillah. Pada saat beramal ya bismillah, itu bergantung kepada Allah dengan nama Allah. Ya, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan. Ini berserah diri kepada Allah. Supaya apa? Riya, ujub, takabur hilang. Itu. Jadi jangan sampai menghadapi riya ini kita ngumpet, ya. Contoh misalnya, saya nggak ke masjid takut riya, itu. Jadi tidak ke masjid takut riya. Justru ini bisa menimbulkan riya baru. Kenapa sih itu nggak mau ke masjid? Dia takut riya. Nah, kemudian muncul iblis bisikin lagi supaya orang lain tahu bahwa kamu sedang menghindari riya. Gitu. Ini menghindari riya, muncul riya baru. Kenapa ya? Karena tidak tahu cara menghadapi riya. Gitu. Karena itu pada saat muncul riya tadi, ya bisa dengan ya diluruskan niatnya, bismillah ya Allah, tawakaltu 'ala Allah lah. Ya saya beribadah semata-mata karenamu ya Allah, bukan karena yang lain. Dah, hati sudah klik, yakin, bismillah, jalan. Ya, maka iblis yang menggerakkan dia, ya dia kecewa. Aduh, sudah susah dibohongin ini, susah untuk dibelokin ini. Ini kalau kita memahami ilmu tasawuf. Bagaimana kalau orang yang tidak belajar ilmu tasawuf? Susah. Ya susah karena bagi mereka riya tidak dianggap sebagai penyakit. Ya. Riya tidak dianggap sebagai sebuah virus yang membahayakan amalnya. Bahkan ada orang yang sengaja membuat pintu masuknya riya itu dengan cara sengaja. Contoh, ya membuat hitamnya jidat, ya dengan cara menekan kepalanya ke karpet. Tujuannya supaya hitam. Kalau hitam nanti biar kelihatan ahli sujud. Nah,
ini aja sudah dia ditipu oleh iblis. Jadi ya biasanya kayak gini ya, yang lagi semangat ibadah itu, biar nampak solehnya dia bikin model-model seperti itu. Biar nampak solehnya sengaja bikin hitam di jidat itu sebagai asarus sujud itu. Nah ini karena ilmunya tidak paham, tidak utuh. Padahal dia tidak sadar bahwa sengaja membuat ya hitam jidat dengan cara digosok-gosokkan supaya hitam, itu sudah jelas riya. Apalagi kalau sudah hitam benar, itu betapa beratnya menjaga hati dari riya lagi. Contoh ya, dengan maaf ya, ini jidat hitam, wah orang pasti pada tahu kalau saya ini ahli ibadah gitu. Ini iblis ini basicnya seperti ini. Dengan jidat ini orang supaya tahu bahwa saya agamis, saya taat agama, saya istiqomah sholat 5 waktu. Nah, kemudian tambah lagi ya, dengan jidat ini mudah-mudahan atasan saya semakin tertarik dengan saya. Nah, ini semuanya tipu daya iblis. Itu tipu daya iblis yang diikut. Kecuali kalau memang dia ahli sujud. Jadi dia ahli orang yang qiyamul lail dari jam 12 sampai subuh. Itu mengamalkan berbagai macam ibadah, mulai dari sholat tasbih dan lain sebagainya, terus mungkin ditambah sujudnya itu lama. Nah, sujudnya lama kemudian membekas, tidak ada niatan bikin hitam. Kalau ini tidak ada lintasan bikin hitam, nggak ada. Nah, kalau ini relatif aman. Tapi setelah muncul hitam ini pun bahaya juga, karena pasti ada lintasan. Wih, kelihatan hitam. Orang mesti pada tahu ya kalau saya ahli sholat malam, nah gitu. Ahli sholat malam, ahli ibadah. Gitu. Ya. Karena itu orang-orang yang sudah paham ilmu bahaya riya, ya, mereka dalam beramal kadang tidak mau menampilkan diri, ya, karena virus-virus riya ini kalau dikasih pintu, ya, dia akan memanfaatkan dan itu akan menjadi bumerang ya terhadap runtuhnya amal yang kita lakukan. Jadi selama ada lintasan riya, selama itu pula ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini maqalah ini menjadi prinsip penting. Al-a'malu suwarun qaimah. Jadi amal itu ya macamnya beragam. Ya, kemudian wa arwahuha, ruhnya amal, wujudus siril ikhlas, yaitu adanya rahasia keikhlasan fiha di dalam amal ini. Maka kalau kita sudah paham ilmu ini, udah punya prinsip, kita beramal sedikit tapi ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena makhluk, tidak karena orang. Ini lebih istimewa. Kita berbuat sesuatu, ketika kita berbuat tidak ada orang, tapi kita enjoy. Karena apa? Kita sudah tahu ilmu ikhlas. Ikhlas itu karena Allah, bukan karena manusia. Gitu. Sehingga dia semangatnya stabil karena merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau orang yang sudah orientasinya ke makhluk, itu sholat di masjid ini, misalnya nggak ada orang, itu sholat sunnah males. Tapi kalau ada orang banyak, wah semangat banget sholat sunnah itu. Yang biasanya 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi, gitu, supaya marem. Padahal di sini ada peran yaitu iblis menggerakkan
untuk riak tadi. Dah kamu sholat lagi supaya orang-orang pada tahu kamu itu ahli sholat sunnah gitu kan. Kalau kita ikuti provokasi iblis, gak punya ilmu, gak punya proteksi, ya kita akan tergelincir pada tipu daya iblis ini. Ya. Kemudian penjelasannya, ya, yaitu yang dimaksud dengan al-a'mal huna ibaratun anil harakah al-jasmaniyah awil qalbiyah. Jadi amal itu aktivitas yang bersifat jasmani atau ruhani. Jadi sifatnya jasmani itu ya dengan gerakan fisik atau wal awil qalbiyah atau hati. Waswaru jam'u surah. Suwar itu bentuk jamak dari mufradnya surah, rupa. Wawa maya ya tashkhosu fi tihni minal kaifiyat. Itu yang rupa bentuk amalnya itu ya ada wujudnya. Itu. Waruh asir al-muwadda'u fil hayawan. Wa huna ibaratun amma yaqa'u bihil kamal al-mu'tabar fil a'mal. Wal ikhlas ifradul qalbi li ibadati rabbi. Nah, di sini ada tambahan bahwa ikhlas itu ifradul qalbi, yaitu mengesakan hati, ya. Jadi hatinya itu dikosongkan, ya, tidak ada niat kecuali li ibadati rabbi, yaitu beribadah kepada Allah, bukan karena makhluk, ya, bukan karena pujian, bahkan dalam tingkat level tertentu bukan karena surga dan bukan karena neraka, tapi semata-mata karena Allah. Itu. Wasirhu lubuhu, sirnya ikhlas itu ada lub itu ada di kedalamannya. Wa wa'sidku al-mu'abbir anhu bitabari minal haul wal quwat la yatimu illa bih. Ya, wujudnya yaitu sikap yang lurus, jujur, ya, di dalam beribadah dengan berpegang prinsip la haula wala quwata illa billah. Jadi saya beribadah ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bisa sholat kalau tidak ada digerakkan oleh Allah, nggak mungkin. Jadi ketika ibadah penyandaran terhadap Allah itu tinggi, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak mungkin saya beribadah kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Idil ikhlas nahfi riya. Jadi ikhlas itu perlawanan dari riya. Ketika orang masih riya, sulit ikhlas. Ketika sudah ikhlas, maka hilanglah riya. Wasyirkul khofi, riya itu juga disebut syirik khofi. Wasirruhu nafyul ujub, dan rahasianya lagi, rahasia dari riya ini nafyul ujbi, yaitu hilangnya ujub. Ujub itu heran terhadap dirinya sendiri. Kenapa ujub? Ya karena dia tidak bisa menyandarkan kepada Allah. Ya, kita bisa melihat orang yang ibadahnya penyandarannya tidak karena Allah. Dia datang ke masjid semangatnya, wah biar kelihatan oleh tetangga, ya saya ahli jamaah gitu. Jadi motivasinya tidak enak sama tetangga. Ya, kemudian setelah dia selesai ibadah, kemudian melihat ke dalam diri, wah saya alhamdulillah ya bisa rajin ibadah. Gitu.
Jadi mengagungkan dirinya, merasa dirinya punya kemampuan ibadah, tidak bisa menyandarkan bahwa kita bisa ibadah itu karena kekuatan dari Allah. Akhirnya ujub muncul, wah saya termasuk hebat, luar biasa. Nah, karena dia merasa hebat, kemudian akhirnya merendahkan orang lain. Oh si itu, dia nggak pernah sholat, nggak pernah jamaah gitu. Nah akhirnya meremen, ya melebar ke yang lain, akhirnya muncul kibir sombong. Jadi dia sudah sholat bagus, cuma dalmanya nggak dibenerin, yaitu karena didasari riya. Kemudian dampaknya ujub, dan dampak berikutnya adalah kibir sombong. Ini artinya ibadah yang tidak bisa membuat perbaikan ke dalam diri. Karena apa? Karena tidak memahami akar masalah. Jadi akar masalah di dalam ibadah itu apa? Riya. Nah, riya itu apa? Oh, berarti beribadah karena ingin dilihat makhluk, ingin pamer kepada makhluk. Ya, berarti kan objeknya ibadah bukan karena Allah. Nah, maka kalau bisa mendeteksi riya dalam diri, kemudian kita tahu tekniknya untuk memproteksi diri, ya tentu bisa menghindari penyakit riya ini. Sebab bahaya sekali, ya. Amal ibadah itu sulit untuk bisa diterima oleh Allah selama ada riya. Wa mulahhadatun nafsi wa riya qadihatun fi sihhatil amal. Ya, wal ujbu khadihun fi kamalihi faqat. Jadi perlu diingat ya bahwa riya itu menjadi virus yang merusak amal. Selama ada riya pasti amalnya runtuh. Begitu juga ujub. Ujub juga merusak kesempurnaan amal. Kenapa? Karena dia melihat dirinya, terpesona dengan dirinya yang merasa hebat, lupa mengembalikan kepada Allah yang memberikan kekuatan bisa ibadah. Qultu, aku berkata, al-a'malu kulluha asbahun wa adsa. Jadi semua amal ya itu nyata dalam bentuk ya gerakan-gerakan fisik. Wa arwahuha, dan sebagai ruhnya amal wujudul ikhlas fiha. Ruhnya amal ya ikhlas. Kalau enggak ikhlas ya enggak ada ruhnya. Jadi amal apapun. Maka kalau kita sudah tahu ilmu ikhlas, ya ini kita bisa berhati-hati sekali. Ya. Jangan sampai kita banyak amal tapi enggak ada ikhlasnya, sia-sia. Fakamala kiamalil asbah ila bil awah wa illa kanat mayyitatan syakitatan. Jadi kalau sebuah ya bentuk ya seperti kayak jasad ini kalau nggak ada ruhnya itu berarti kan kalmayitah, seperti bangkai atau seperti ya orang meninggal. Kita lihat orang meninggal wujud fisiknya ada tapi ruhnya tidak ada. Ini ibarat orang beramal tapi ruhnya ikhlasnya nggak ada. Kita juga sama, jangan sampai ya nampak secara aktivitasnya itu ibadahnya kenceng tapi nggak ada ruhnya. Gitu. Ini kayak mayitah, kayak bangkai, ya kayak mayit. Gitu. Kadzalika laki amal al-badaniyah wal qalbiyah. Begitu juga ya tidak ada amal yang sifatnya jasmani maupun
yang bersifat qalbiyah hati, ya tidak akan nyata kecuali dengan wujudul ikhlas fiha. Gitu. Wa illa kanat suwaron qaimah wa asbahan khawiyah la ibrata biha. Jadi kalau hanya rupa fisiknya tok, nggak ada ruhnya, yaitu sama saja kayak jasmani gagah tapi nggak ada ruhnya. Itu perumpamaan seperti itu. Karena ikhlas ini prinsip di dalam beribadah, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas. Jadi mereka tidak disuruh beribadah kecuali dengan ikhlas. Itu. Jadi artinya amal yang tidak ikhlas itu bukan suruhan Allah, tapi ngikuti tipu daya iblis. Lahuddin hunafa, bagi Allah agama yang lurus. Itu. Ini dasar dari Al-Qur'an Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, mana lagi dasarnya? Fa'budillah, fa'bud, maka sembahlah Allah mukhlishon, dalam keadaan ikhlas. Lahu, itu bagi Allah ad-dinu, agama. Jadi sembahlah Allah mukhlishon, secara ikhlas, lahuddin, ya, bagi Allah itu agama. Kemudian diperkuat dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi, yaqulu, berfirman siapa Allah, ana ahna syuraka anisyirki man amila amalan asyaraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkuhu. Aku ini, ya, tidak membutuhkan sekutu, ya, dari syirik, yaitu orang yang beramal, ya, kemudian dia menyekutukan, ya, kepadaku dengan selainku. Maka kalau begitu taraktuhu, aku tinggalkan. Nah, ini hadis qudsi. Jadi kalau seorang hamba kok beribadah sudah riya, ya, berarti sudah ada syirik di dalam amalnya, maka Allah taraktuhu, meninggalkannya. Itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati as-sirkul khafi. Akhwafu ma akhafu, ya, yang paling aku takuti menimpa, yang paling menakutkan, sesuatu yang paling menakutkan yang aku takuti. Jadi akhwafu ma akhafu, ya, yang paling sesuatu yang paling menakutkan yang aku takuti ala ummati, menimpa umatku, asyirkul khafi, yaitu syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Ya, riya. Jadi syirik khafi itu menyekutukan Allah secara sembunyi. Wa huwa arya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, ittaqu hadasyirkul khafi. Ittaqu, takutlah kalian, ya, wadiyosiro hadasyirkal khafi, pada syirik khafi ini. Fa innahu yatubu dabiban lamli, karena, ya, syirik khafi ini sangat lembut sekali, ya. Ya. Bahkan, ya, bisa ya, kayak kecilnya semut, gitu, ya. Bahkan lebih daripada itu. Wa masyirkul khafi, apa itu syirik khafi? Qala arya,
Jadi syirik khafi yaitu riya. Wa fi hadis musalsal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila. Ini. Jadi annahu su'ila anil ikhlas, ya Nabi ditanya soal ikhlas. Wa qala hatta as'ala Jibril, hingga aku bertanya kepada Jibril. Walamma sa'alau, maka ketika dia bertanya kepada Jibril, qala hatta as'alu rabbal izzati, hingga aku bertanya kepada Tuhan yang maha mulia. Walamma sa'alau qala wa syirru min asyrari auda'ahu qalba man ahbabtu min ibadi la yatali'u alaihi la yatali'u alaihi mulkun fayaktubuhu wala syaiton fayubsiduhu. Itu. Jadi apa sih ikhlas? Huwa sirrun, yaitu rahasia, min asrori, dari rahasiaku. Jadi ikhlas itu sirrun min asrori. Auda'ahu qalbaman, yang ditaruh pada hati orang, ya. Ahbabtu, aku mencintainya, min ibadi, dari hambaku, yang ditaruh di hati orang-orang yang aku cintai. Layat to'li alaihi malakun, ya, malakun, ya, dan tidak dilihat atasnya oleh malaikat, fayaktubuhu, maka menulisnya siapa malaikat itu pada amal. Wala syaitonun, dan tidak ada setan, fayabsiduhu, maka dia akan merusaknya. Nah, ikhlas itu apa? Sebagian pertama qala ba'dhum huwa maqamul ihsan. Jadi ikhlas itu adalah maqamul ihsan. Maqam ihsan anta budallah, yaitu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Jadi kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Kemudian ikhlas itu dibagi menjadi 3. Wal ikhlas ala salis darajatin. Ikhlas itu ada 3 bagian. Darajatul awam, derajatnya awam, wal khawas, dan khawas, wa khawasul khawas, dan khawasul khawas, ya. Terus apa perbedaannya? Fa ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam, wa ikhrajul khalqi an muamalatil haq, yaitu mengeluarkan makhluk dalam muamalah yang benar, ma'atolabil hududi, serta mencari bagian ad-dunyawiyati, yang bersifat dunia, wal ukhrawiyati, dan bersifat ukhrawiyah. Jadi ikhlas bagi orang awam yaitu mengeluarkan makhluk, ya, di dalam beribadah. Jadi jangan sampai niatnya karena makhluk, ya. Terlebih, ya, di situ ada niatan terkait duniawi maupun ukhrawi. Duniawi seperti apa? Duniawi ya seperti, ya, disanjung orang, dipuji orang. Kalau ukhrawi apa? Tujuannya karena takut neraka, pengen surga, padahal surga dan neraka ini makhluk, itu. Kahibdil badan wal mal, seperti menjaga harta badan, wal mal, dan harta, wa saati rezeki, dan simpannya rezeki, wal kusuri wal hur, wa ikhlasul qawas, dan adapun ikhlasnya qawas, tolabul hudud al ukhrawiyah. Jadi ikhlasnya orang qawas itu mencari bagian ukhrawi, dunal dunyawiyah. Jadi kalau tingkatan khawas, dia masih punya tujuan ukhrawi. Contoh, tujuan ibadah, ya, pengen surga. Ini ukhrawi, bukan karena Allah. Ini masih syirik, gitu. Kalau orang yang sudah khawas, ya dia semata-mata ibadahnya karena Allah. Wa ikhlasul khawasil khawas, dan ikhlasnya khawasil khawas ikhrajul hudud bil kulliyah. Kalau ikhlasnya orang khawasil khawas mengeluarkan semuanya. Ya, fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah, ibadahnya itu sebenar-benar ibadah, wal qiyam bi wadha'i rububiyah, dan mendirikan tugas-tugas ketuhanan, yang au mahabbatan, atau dipenuhi dengan cinta kasih, wa syauqan, dan kerinduan, ila ru'yati, untuk menyaksikan Allah. Nah, itu
yaitu tingkatan ikhlas. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira posisi kita di mana. Apakah ikhlasnya awam, ikhlasnya khawas, ikhlasul khawas. Ya, tentu posisi kita pada level yang awam tadi, mengeluarkan makhluk dari dalam hati saat beribadah supaya ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan ingin dipuji makhluk atau ingin pamer kepada makhluk. Nah, mudah-mudahan dengan memahami ilmu ikhlas ini kita dapat mengamalkan dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.